Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isya Faiz dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lipid. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 4. Pertama, yaitu definisi lipid. Lipid merupakan biomolekul penting yang berfungsi sebagai energi komponen struktural dan molekul fungsional trisel, menjadi cadangan energi utama karena menghasilkan energi paling tinggi dibandingkan karbohidrat dan protein. Susu kimia lipid menentukan perannya seperti minyak dan lemak sebagai penyimpanan energi serta fosfolipid dan sterol sebagai penyusun membran sel. Selain itu, lipid berperan sebagai faktor pembawa elektron, pigmen, bagian hidrofobik protein, agen pengemulsi hormon, dan mesens intraseluler. Sebagai besar, lipid tersusun dari asam lemak yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Berikut adalah struktur dari lipid. Trigliserida atau minyak. Yang kedua ada steroid. Yang keempat ada sphingolipid. Dan yang keempat ada glycerol-fosfat. Jenis lipid. Gasosilipid, lipid sederhana. A. Lemak bentuk ester, lemak dengan gliserol merupakan bentuk cair dari lemak. B. Lilin, bentuk ester, asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Lipid prekursor dan derivat. Contoh lipid kategori ini asam lemak, gliserol, steroid aldehid, lemak, keton bodies, lipid yang berlarut pada vitamin dan hormon. Dan yang ketiga ada lipid kompleks. A. Fosfil. Lipid mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya. Misalnya bisulfosfin memiliki gugus alkohol berupa gliserol dan sapigosmin memiliki gugus alkohol berupa spigosin. B. Glikopid. Glikopid Glikosfingolipid, lipid mengandung asam lemak, spingus, dan karbohidrat. C. Lipid kompleks lainnya, misalnya fosfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Uji lipid. Uji kelarutan. Uji kelarutan lemak sebanyak 2 mili pelarut air, ether, kloroform, alkohol panas, alkohol dingin, alkali, atau asam encer dimasukkan ke dalam tabung reaksi bersih. Ditambahkan sekitar 1 mili atau 1 tip sampel seperti kelapa, lemak, minyak kelapa, lemak hewan, mentega, margarin, glycerol, asam palmitat atau asam stearat, kemudian dimasukkan dalam tabung, campur, kemudian kocok kuat, kemudian diamati larutannya. Nah, derajat kelarutan dinilai dari hasil pengamatannya sendiri langsung. Bila kurang jelas, campuran disaring ke kertas saring, pelarut yang diuapkan di atas gelas aloji, lalu ada atau tidaknya residu yang tersisa digunakan untuk menentukan tingkat kelarutan zatnya. Uji aklorein. Uji aklorein ini digunakan untuk melihat terbentuknya aklorein dari gliserol ketika mengalami dehidrasi. Sampel dideteksi kristal KHSO4 lalu dipanaskan. Dan hasil positif ditandai dengan berbau khas pada aklorein. Bau ini kemudian dibandingkan dengan bau SO2 dari karbohidrat yang dipanaskan. Uji dilakukan pada minyak kelapa, lemak hewan, gliserol, asam palmitat, asam stearat, dan pati. Uji kendalian. Sediaan air mineral 100 mili yang bersih dan kering. Masukkan 5 mili bahan percobaan, ditambahkan 5 mili HCl pekat, campurkan. Hati-hati, sediakan kertas saring yang dicampurkan di dalam fluoroglucinol dan sumbat karet. Masukkan serbuk CaCO3 segera tutup dengan sumbat karet yang dijepit kertas fluoroglucinol sehingga kertasnya eh, tergantung. Biarkan 10 sampai 20 menit. Amati perubahan warna yang terjadi pada kertas tersebut. Bila terjadi perubahan warna muda, berarti bahan tersebut tengi. Lalu uji ini terhadap minyak kelapa yang tengi, minyak kelapa lemak hewan, dan mentega. Dapat dilakukan untuk beberapa itu. Uji ketidakjenuhan. Asam lemak jenuh mempunyai ikatan rangka yang dapat dijadikan golongan halogen. Masukkan kira-kira 1 mili bahan percobaan dalam tabung bersih, tambahkan kloroform sama banyak, kocok sampai semua bahan larut. Bubuhkan tetes demi tetes bereaksi iode UBL sebanyak sambil dikocok dan amati perubahan yang terjadi. Lakukan uji ini terhadap minyak kelapa yang tinggi, lemak hewan, mentega, blue band, asam palmitat, dan asam oleat.
Berikut presentasi dari kelompok 4. Saya perwakilan yaitu Muhammad Iswais. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.